Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari ahli musibah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Wiharjono. Pada Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Unip, beliau Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri SE MSc. Yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, beliau Ibu Profesor Dr. Insinyur Ganevianti MS. Yang terhormat Wakil Dekan 1, 2, 3 Fakultas Pertanian Unip. Yang terhormat Ketua Jurusan Budidaya Pertanian, beliau Ibu Dr. Insinyur Hesti Pujiwati MS. Yang terhormat para Bapak Ibu dosen beserta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Pertanian Unip. Yang terhormat peserta tablik musibah. Perkenankanlah kami keluarga besar dari beliau Bapak Dr. Insinyur Prastyo MS di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang begitu besar dari para Bapak, Ibu dosen serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Pertanian Unip terhadap peristiwa berpulangnya Bapak Prasetyo, yang dengan itu menunjukkan begitu eratnya hubungan persaudaraan antara Bapak Prasetyo dengan keluarga besar seluruh karyawan-karyawati Fakultas Pertanian Unip. Kami mengaturkan banyak terima kasih. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat, semoga Bapak Ibu di sini memberikan maaf atas tutur kata almarhum bila terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Selanjutnya, kami mohon doa restunya, semoga berpulangnya Bapak Prasetyo ini meninggal dengan predikat husnul khotimah, diampuni dan diterima semua amal solehnya. Amin. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan dijauhkan dari siksanya. Amin. Selanjutnya, bila mana selama Bapak Prasetyo melaksanakan kegiatan di kampus ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati,
masalah keuangan maupun yang belum terselesaikan, yang masih menjadi tanggungannya, kami mohon dengan hormat pihak kampus berhubungan dengan keluarga kami. Selanjutnya, kami mohon semoga hubungan silaturahmi antara kami dengan keluarga kampus tiada terputus. Para bapak, para ibu yang terhormat, akhirul kata, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata kami yang kurang berkenan di hati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Harjono. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari penyelenggara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Lutfi Firdaus. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Helvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Rektor beserta Bapak Ibu Wakil Rektor. Di sini hadir juga Ketua Senat Prof. Safnil. Yang saya hormati juga rekan-rekan di Fakultas Pertanian, Ibu Dekan, dan juga Wakil Dekan Selingkung Unip. Ini ada beberapa dekan juga yang hadir di sini, serta Ketua Jurusan, Ketua Prodi, kerabat, dosen, sivitas, tendik, semua yang telah hadir di tablik musibah Zoom pada malam ini. Yang tak lupa juga kita muliakan ahli musibah keluarga almarhum Bapak Dr. Prasetyo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut, pasti akan meninggal. Setiap tablik musibah seperti ini, selain kita juga berdoa untuk almarhum, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita yang masih ada di dunia ini untuk mengambil hikmah. Di antaranya yaitu seperti tadi disebutkan bahwa kita juga sedang menunggu maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, usianya sekitar 63 tahun. Berarti itulah ya contoh atau target kita yang ya selama di dunia ini bisa sampai 63 tahun. Tadi siang juga jam 5 ya kurang lebih dari MIPA, Pak Dekan FMIPA juga menyampaikan ada stafnya ya, Mbak Melvi yang meninggal, yang kita tahu semua masih muda. Berarti kalau saya usianya 50 tahun, ini sudah dikasih bonus dibanding Ibu Melvi yang di MIPA ya. Kalau 63 tahun berarti tinggal 13 tahun lagi. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk ya beramal soleh ya sebanyak mungkin selama kita masih ada di dunia ini, karena kita bisa mengambil ibroh atau manfaat ya, contoh dari teman-teman yang sudah mendahului kita. Kita tahu Pak Dr. Prasetyo ini juga kolega ya, dosen, guru, dan juga teman kita. Insya Allah beliau husnul khotimah, karena ini tadi saya lihat ada dari Kalimantan juga, dari Jawa, dari Sumatera, kita dari Bengkulu ya, 80 lebih ini yang ikut mendoakan beliau. Ini salah satu tanda bahwa Pak Prasetyo ini husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Amin.
Iya, saya mewakili Ibu Rektor dan teman-teman pimpinan UNIB mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam untuk keluarga almarhum Pak Setio. Dan ya, Ibu Rektor membagi ya dari awal giliran. Nah, ini malam ini giliran saya. Insya Allah nanti ke depannya mungkin WR 3 dan WR 4. Beliau juga hadir di sini. Baik, mungkin itu saja sedikit dari kami selaku penyelenggara. Terima kasih Bu Dekan Pertanian yang sudah menyiapkan Zoom. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Itu masuk kopiah saya, peci ketinggalan di kantor ya, karena tadi baru tahu siang ya. Jadi kemarin setelah upacara saya simpan di kantor. Ini kalau bukan Ustadz, pecinya cuma satu ya. Mohon maaf ketinggalan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Pak Helvi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Lutfi Firdaus, Bapak Ibu Jamaah Takziah rahimakumullah. Salah satu keluarga kita, Bapak Dr. Insinyur Prasetyo bin Suryanto, telah meninggal pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, pukul 23:11 WIB di Rumah Sakit Darmais Jakarta dan dimakamkan di Magelang pada hari Selasanya. Almarhum meninggalkan istri, 2 orang anak, 2 orang menantu, dan 4 orang cucu. Almarhum berusia kurang lebih 65 tahun. Baik, acara selanjutnya yaitu ceramah tausiah agama sekaligus doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Iip Arifin MTPD. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wa taqwa bina. Allahumma inna afuwan karim tuhibbul afwa fa'fana. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an hifdzan wa tilawah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ilman wa amala. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an furqan wa subula. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahu a'lam. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Ibu Rektor dan tadi yang mewakili sambutan Bapak PR1, Pak Lutfi, kemudian juga tentu Ibu Dekan, Prof. Evi, dan semua jajaran struktur di Fakultas Pertanian, dan tentu seluruh keluarga besar dari Universitas Bengkulu, karena termasuk saya yang berbicara ini salah satu mahasiswa beliau. Kami pernah diajar oleh beliau di waktu S1 di tahun 92-an, dan dia mengajar tentang komoditi tanaman perkebunan. Ya, dan tentu kami sebagai bagian juga dari keluarga besar UNIB dan alumni itu berduka cita atas semua apa yang Allah takdirkan ini. Tentu wabil khusus keluarga besar yang ditinggalkan dari Bapak keluarga besar Bapak Dr. Insinyur Prasetyo MS, yang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji, telah memberikan satu cobaan terbesar dalam kehidupan keluarga besar, dan tentu kita semua sebagai keluarga besar Universitas Bengkulu atas kehilangan orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai,
menjadi bagian dari teman sejawat dan rekan kita, guru kita. Dan tentu inilah bagian dari satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi dan menimpa atas seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kata Allah Subhanahu wa taala, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satupun yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam kehidupan kita kecuali sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keluarga besar, kami izinkan dulu berpantun, ya, beli buah ke Panorama, ke Pasar Minggu beli anggur. Insya Allah tausiah tidak akan lama, khawatir Bapak Ibu tertidur. Bapak Ibu yang tentu Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan semua dari proses musibah yang menimpa di dalam kehidupan kita selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran. Dan tentu pelajaran ini adalah sesuatu yang terpenting, yang harus dimana kita semua menyadari sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi mengingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Bahkan jangankan satu kematian, peristiwa yang dimana Allah Subhanahu wa taala jauh jatuhnya daun-daun di kegelapan malam, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa pada dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, dan sungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini satu keyakinan yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitab Al-Qur'an yang semua kita tidak ragu. La raiba. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, oleh karena itu, tentu Allah Subhanahu wa taala hari ini kita di atas pertemanan, karena kita adalah makhluk sosial. Allah takdirkan hari ini kita bisa hadir. Kita bisa bersama di tempat ini. Dan inilah menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia ini adalah tidak mungkin hidup dengan kesendirian. Maka hari ini membuktikan, tatkala seorang kemudian termasuk Pak Setio meninggal, maka semuanya tidak bisa mengurusi dirinya kecuali kita. Dan dengannya kemudian kita hadir, karena di sana ada aman. Di sana ada bagian dari keutamaan. Karena kita tidak sadar, tidak juga kita meyakini bahwa kita sangat meyakini bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan hari ini Bapak kita Setio, maka tidak menutup kemungkinan pada saat hari-hari yang berikutnya adalah pada saatnya kemudian giliran tentu kita. Oleh karena itu, kalau melihat dari data di Provinsi Bengkulu bahwa hampir setiap hari orang meninggal di Bengkulu itu 6 orang. Dan dari populasi yang 6 orang itu, maka perbandingannya yang meninggal perempuan 4 orang dan 2 laki-laki. Dan itu yang kemudian ingin mengingatkan pada kita, buat tadi Pak PR1 menyampaikan kematian ini adalah satu bagian yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan pada kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita hari ini mampu menguatkan hubungan kita dengan almarhum, sekaligus kemudian menguatkan keluargaan dengan para keluarga besar Pak Prasetyo, sekaligus kemudian kita saling satu dengan yang lain saling mendoakan untuk menguatkan itu semua, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala beri karunia kita kemudian hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, juga kemudian Allah ingin mengingatkan
bahwa sesungguhnya yang namanya kematian itu sesuatu yang kemudian rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian Allah mengetahui. Sebagaimana yang kemudian Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsu mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi aidi ardi tamut innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan esok, termasuk kematian. Dan tidak ada seorang pun di antara kita mengetahui di bumi mana kemudian kita meninggal. Sebagaimana prasetya. Dan tidak tentu menjadi satu jaminan bahwa meninggal di tempat yang menurut kita baik, kemudian akhir kehidupannya baik. Ada misalnya orang yang maling dikejar-kejar, kemudian masuk ke masjid, dipukulin, kemudian meninggal di masjid. Alhamdulillah kalau itu terjadi. Nah, kemudian bukan berarti kemudian dia meninggal di masjid itu baik. Karena proses meninggalnya digebukin karena kemudian dia maling. Tapi mungkin kita pernah juga mendengar, belum tentu juga tatkala misalnya seseorang tempatnya buruk tapi kematiannya juga buruk. Ya tatkala misalnya ada mendengar seorang ustadz di lokalisasi, dia mati, dia wafat. Ya rupanya kemudian dia meninggalnya itu sedang mendakwahin agar semua orang-orang yang ada di lokalisasi itu adalah sadar, tapi tersinggung. Sehingga kemudian dia digebuki, tapi maka kemudian dia meninggal dalam posisi syahid. Nah, menjadi penting bagi kita hari ini dalam posisi apa sesungguhnya kematian itu. Nah makanya apa yang kemudian terjadi di dalam musibah yang menimpa Pak Prasetyo ini, maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dari proses apa yang sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Sedih pasti. Karena Rasulullah SAW, kalau kemudian bisa mengulur dari kematian itu, walikulli ummatin azal faida jajaluhum la yasta'khiruna sya'ata wa hum la yastaqdimun. Pasti dia akan mampu menolak kematian pada saat anaknya Ibrahim bin Muhammad meninggal. Dia satu-satunya anak yang usianya sampai hampir 2 tahun, 22 bulan. Rasul sudah mencoba berdoa. Karena namanya semakin sangat dekat dengan Allah. Sampai kemudian namanya bergandengan antara tauhid Rasulullah Nabi Muhammad membedakan dengan nabi-nabi yang lainnya. Tatkala mentauhidkan Allah, la tusyrik billah, atau asyhadu alla ilaha illallah, selalu ada bergandengan Muhammad Rasulullah. Sangat dekat dengan Allah. Tapi tatkala kemudian kematian itu sudah ketentuannya, maka Rasul pun doa yang tidak ada hijab dengan Allah juga kemudian mau. Maka tatkala kemudian di akhir usaha beliau, bahwa sesungguhnya wahai anakku, kalaulah Allah sudah menentukan bapakmu tidak bisa berbuat apa-apa, setelah berobat kemana-mana sebagai bagian dari ikhtiar, sampai Rasulullah kemudian juga menangis. Rasul juga kemudian dia sedih. Bahkan kemudian Rasul yang menggendongnya dan memasukkannya ke lubang lahat. Sampai kemudian dia membimbing dalam proses talqin. Maka nanti akan datang sebentar lagi malaikat datang. Bertanya, man robbuka, siapa Robbu? Ya. Maka jawablah Allah. Tatkala ditanya, wa nabiyuka, siapa nabimu? Maka jawablah, ayahku Muhammad Rasulullah. Sampai Umar kemudian menangis. Maka kemudian ditanya, ma yubika ya Umar, apa yang membuatku kemudian kamu menangis? Bagaimana Muhammad bin Ibrahim ini, orang masih bersih, suci, yang mentalkinkan, membimbing. Ya, pada saat kemudian proses di lubang lahat itu adalah ya Rasulullah. Sementara aku belum tentu siapa nanti akan membimbing. Nah, oleh karena itu, hari ini giliran yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kematian itu menimpa saudara kita, ayah kita, teman sejawat kita, guru kita, Bapak Dr. Insinyur Prasetyo MS. Maka bagi kita, kemudian insya Allah keluarga besar, tatkala kemudian
Allah telah menentukan dari semua ketentuannya, maka ada beberapa rambu-rambu yang harus selalu dikuatkan. Yang pertama adalah kesabaran. Maka tatkala kemudian seseorang dia sabar di atas seluruh musibah, ma'asoba min musibatin fil ardi. Maka kemudian di ujung ayat dari musibah kematian itu, maka wabasyiril mu'min, beri kabar gembira kepada mereka. Jadi orang-orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ulaika humul muhtadun. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Nah, oleh karena itu, baik keluarga besar, Pak, yang pertama adalah terus menguatkan kesabarannya. Karena inilah pilihan terbaik bagi Allah untuk kita. Wasa antakru syai'an wa huwa khairul lakum, wasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut kita adalah buruk, tapi itulah terbaik menurut Allah, atau sebaliknya. Menurut kita baik tapi buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian wafat itulah menjadi bagian dari ketentuan. Maka kesabaran ini yang kemudian harus selalu Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuh suburkan, khususnya keluarga besar yang timpa musibah dan kita sebagai keluarga besar tempat kerja di universitas tentu. Maka bentuk kesabaran itu yang berikutnya adalah kemudian kita selalu berupaya bahwa apa yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan itu pasti ada hikmah, ada keberkahan. Maka dikala kemudian semua bentuk musibah, maka apakah dia akan mendapatkan menjadi berkah bagi seorang yang musibah? Maka dia semakin ziyadatun bil khair, semakin bertambah kebaikan-kebaikan. Yang mungkin hari ini kita sangat sulit untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Maka dengan musibah ini kemudian kita akan semakin lebih khusyuk lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dikala kemudian musibah itu semakin menambah keberkahan, dia juga semakin akan menunjuk apa yang menjadi harapan-harapan dari orang yang ditinggalkan. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengingatkan pada kita. Dan hadis ini kata Rasulullah, "Idza tarakbu abdu du'a'i lil walidaini fa innahu yang qata'u anhu." Apabila seorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, maka akan terputuslah rezekinya. Fa innahu yang qata'u anhu. Maka tatkala kita yang ditimpa musibah dengan bentuk kesabaran itu, maka yang berikutnya berbuat kebaikan setelah sabar, memberikan baik keputusan terbaik bagi Allah, nah kemudian kita berdoa kepada doa hari ini yang dinanti oleh almarhum, maka doa dari orang-orang yang beriman, apalagi dari keluarganya. Tadi beliau punya 2 anak, kemudian istrinya masih ada, kemudian juga cucunya juga sudah lahir. Maka doakan, itulah doa yang hari ini akan mengalirkan pahala kepada apa doanya? Itulah Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni saya, wali walidah, dan juga ibu bapak saya. Dan cintai mereka sebagaimana mereka dulu pernah mencintai kita. Maka dalam hadis yang lain juga Allah mengingatkan bahwa tatkala kita lupa mendoakan kepada kedua orang tua, di barokati minariz, Allah akan mencabut keberkahan dari rezeki. Boleh jadi mungkin rezekinya banyak, tapi tidak menghadirkan keberkahan. Boleh jadi kemudian dia mendapatkan posisi anak-anaknya dengan kedudukan, tapi kedudukannya tatkala semakin mendekatkan kepada Allah, itulah keberkahan. Bahkan kemudian yang berikutnya, tatkala kemudian dia sabar, maka dia harus ikhlas. Memang sesuatu yang berat untuk menerima sebuah bentuk musibah-musibah itu, kecuali kematian. Maka keikhlasan
kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keikhlasan menyerahkan seluruh totalitas dari seluruh musibah itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang kemudian diharapkan oleh mereka. Termasuk Rasulullah SAW mengingatkan yang berikutnya dalam hadis yang lain. Bahwa apa kata Rasulullah? Ya. Mirasullahu azza wa jalla, ya. Mayuwarisullahu azza wa jalla min abdil mu'minin. Warisan bagi Allah azza wa jalla dari hambanya yang beriman, ya. Waladu ya'abdahu min ba'dihi. Maka putranya itu, putrinya itu, anaknya itu, dia selalu beribadah kepada Allah min ba'dihi setelah kematian. Ini juga bagian dari bentuk dikala kita ingin buat baik kepada kedua orang tua. Maka dikala Rasulullah SAW proses Isra Mi'raj, maka dia melihat ada satu tamsil, ada satu hamparan hamparan gandum yang siap dipanen. Maka dipanenlah oleh seseorang dalam kisah itu. Maka setelah selesai panen dalam satu hamparan selesai, maka dia lihat ke belakang, ternyata ada gandum lagi yang siap untuk dipanen. Terus seperti itu. Maka Rasulullah bertanya, tamsil apa ya ini ya Jibril? Kata Jibril, inilah perumpamaan seorang yang telah meninggal. Dia memiliki anak yang saleh, yang dengannya waladun salihun, dia mendoakan, dan kemudian dia melaksanakan amal-amal saleh. Maka bapaknya atau almarhum yang telah meninggal di alam kubur itu, dia terus akan mendapatkan amal-amal dari pekerjaan yang dilakukan oleh putra-putrinya. Maka di kala yang ketiga, kita hari ini ingin berbakti kepada almarhum bagi keluarga yang ditinggalkan, maka mari kemudian anak-anak dan putranya terus menyiapkan amal terbaiknya dengan doa, dan yang berikutnya tentu menjadikan seluruh amal-amalnya diorientasikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Termasuk tatkala Rasulullah ditanya, ada seorang di antara sahabatnya yang dia bertanya, ya Rasulullah, ibu bapakku sudah tua sekali. Sementara kemudian dia mau berangkat haji. Yang tidak mungkin kemudian dia bisa dibawa kala itu. Dengan kondisi kemajuan teknologi belum sangat luar biasa. Apakah bisa ya Rasulullah? Maka dengan digantikan dengan orang lain, atau kemudian saya yang berangkat ke sana, Rasulullah membuat satu perumpamaan. Kalau seorang ibu bapakmu sudah meninggal, dan dia punya utang piutang, apakah tatkala kemudian engkau membayarkan utang piutang bapakmu itu, sehingga dan ibumu yang sudah wafat serta bapakmu sudah wafat itu tidak punya hutang lagi? Benar ya Rasul. Disitulah tatkala kita ingin berbakti kepada ibu bapak. Maka dalam Ibnu Taimiyah, dalam salah satu kitabnya Majmul Fatawa, bahwa tatkala seorang yang mendoakan orang-orang yang lain, saudara-saudara kita, bahkan anaknya juga mendoakan kepada ibu bapaknya, termasuk kita yang menjadi teman-temannya atau murid-muridnya, maka tatkala dikhususkan kepada namanya disebutkan dalam Majmul Fatawa itu, dia dikirim doa dan Fatihah kepadanya, maka dia akan sampai pahala itu kepada Allah. Ini yang kemudian Allah Subhanahu ingin mengingatkan kepada kita. Termasuk Rasul menyampaikan ya, bahwa man'atullahu ala rajulin ayyashhadu lahu. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa Allah berikan itu, dikala kemudian dia mengikuti apa yang menjadi harapan dari, atau dia mencontoh kebaikan yang dilakukan oleh ayahnya. Maka mari kepada keluarga besar, khusus anak-anaknya, istrinya, maka apa yang tentu menjadi harapan dari ayah yang almarhum untuk kemudian kita penuhi.
Termasuk yang terakhir tentu menjadi penting bagi keluarga besar Pak Allahumma yarham Pak Prasetyo untuk membangun hubungan dengan teman dan kolehannya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu pesannya bahwa dikala kita menyambungkan silaturahmi dengan teman-teman ayahnya, dikala kemudian dia hidup, maka sesungguhnya pahalanya akan juga mengalir kepada bapaknya. Tapi dalam tamsil yang lain, naudzubillah, kita berlindung. Dikala dalam proses Isra Mi'raj itu, ada seorang yang kemudian berburu untuk mengambil dari gandum-gandum yang berserakan itu. Maka ditanya, ini tamsil apa ya Jibril? Inilah orang yang kemudian dia sudah wafat dan dia orang beriman, sementara anak-anaknya dia melupakan doa kepadanya. Dia kemudian juga tidak menjadi ahlul ibad, menjadi ahli ibadah. Maka kemudian dia mendapatkan kebaikan dan pahala dari doanya orang-orang yang mukmin. Nah, kenapa kemudian kita ada doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi dia mendapatkan kebaikan pahala dari orang-orang yang sudah dikubur itu dari doanya orang-orang yang beriman. Tapi kemudian dia harus mengambil dari serpihan-serpihan kebaikan-kebaikan itu dari sama muslim. Sebagaimana yang juga di dalam tasawuf tahiyat dalam salat kita selalu kita baca. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya Rabb, berikan keselamatan, kebahagiaan kepada mereka saudara-saudara yang muslim. Maka ibu yang berbahagia, menjadi penting tentu khususnya bagi keluarga besar agar kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, sebagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan ada orang Islam yang hanya dengan melaksanakan rukun Islam, baru kemudian ada tingkatan iman, baru setelah itu kemudian ihsan. Karena kalau orang yang tingkat terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Fatir, wa qala rajulun, telah datang seorang kepada Rasulullah yang berkata, qalu amanna. Ya Rasul, saya telah beriman. Apa jawaban Rasul? Qalu lam tu'min. Engkau belum beriman. Walakin aslama, tapi engkau baru Islam. Dia belum melaksanakan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Oleh karena itu tingkatan setelah kita ingin memberikan kebahagiaan bagi keluarga yang sudah tiada, maka kita menjadi diri kita berupaya untuk menjadi iman. Apa yang diantara tanda keimanan itu? Waladina amanu summa lam yartabu. Dia tidak pernah ragu terhadap apa yang Allah tulis dalam Al-Quran. Dan kemudian wajahadu bi amwalikum wa anfusikum, dan kemudian dia berjihad dengan harta dan jiwa. Baru setelah itu tingkat ihsan, yang inilah yang paling tinggi posisinya, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam segala ragam aktivitas, termasuk di dalam menuntut dan menuntun sekaligus mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan almarhum salah satu bagian yang berjasa besar dalam menyiapkan ilmu, menyampaikan pengetahuannya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu amal yang akan mengalir kepada almarhum Allahumma amin. Bapak Ibu yang tentu yang terakhir bagi kita, bahwa siapapun di antara kita, sebagaimana tadi Pak PR1 menyampaikan, bahwa roadmap perjalanan kehidupan kita, inilah yang akan kita lakukan. Pertama, kita ada di alam ruh. Setelah itu di alam kandungan. Dan sekarang kita di alam dunia. Alam dunia ini, kata Rasulullah, hanya 60-70 tahun. Itulah rata-rata usia kita. Tadi ada yang kemudian staf dari MIPA yang sudah meninggal.
Karena yang namanya kematian itu berdasarkan bukan sistem urut, tapi sistem dicabut. Maka mau tidak mau persiapan itu adalah sesuatu kemestian yang harus disiapkan oleh kita. Sementara perjalanan di alam kubur, karena alam barzah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Insan. Ini sebagai bagian tadkirah bagi kita yang masih hidup. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Barzah. Barzah itu satu pemisah. Kalau di situ dalam surat Ar-Rahman kan menceritakan antara dua air, laut dan air sungai yang tidak bercampur. Ada pemisah, barzah. Maka para ulama mengatakan barzah itu ibarat dinding yang kemudian orang yang sudah wafat dia menyaksikan dan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan yang di luar. Sementara yang di luar di alam dunia dia tidak mampu untuk melihat apa yang ada di dalam barzah. Ibarat seseorang yang ada di rumah kaca, itulah alam barzah, dan yang di luar adalah alam dunia. Dia semua menyaksikan. Mereka semua mendengar. Dan ini bisa dilihat di dalam hadis yang disampaikan oleh Bukhari pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Setelah selesai perang Badar, Rasul tidak langsung pulang. Dia menginap mabit selama 3 hari 3 malam di Badar. Maka pada saat dia sebelum kepulangannya di hari yang ketiga, dikala orang-orang yang kemudian menolak dakwahnya disuruh Abu Jahal, disuruh kemudian Umayyah, dan kemudian dimasukkan dari 73 yang meninggal dari orang kafir Quraisy itu dimasukkan ke sumur tua. Maka kemudian semua dimasukkan ke situ. Maka sebelum pulang Rasul di hari ketiga itu, dia berdiri di atas mulut sumurnya itu, dan kemudian dia menyampaikan, disebutkan Abu Jahal dengan bapaknya, Umayyah dengan bapaknya, semua yang 73 itu disebutkan satu persatu. Apa setelah menyebutkan itu, angkad wajadna ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah yang telah Allah janjikan kepadaku itu nyata? Dikala Rasul mendapatkan kabar sebelum perang bahwa nanti orang ini akan meninggal di perang Badar. Ini orang-orang Abu Jahal akan mati di perang Badar. Semuanya dan betul. Maka tatkala itu angkon wajadna ma wa'adarakum haqqo fal wajadtum ma wa'adarakum haqqo. Apakah apa yang Allah janjikan tentang siksa kubur itu hari ini sudah nyata? Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar apa yang engkau sampaikan? Apa kata Rasulullah? Justru pendengaran mereka jauh lebih tajam, jauh lebih nyaring daripada pendengaranmu ya Umar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, bahwa kematian ini sebagai bagian dari proses tadkirah. Mudah-mudahan dengan kematiannya atau kemudian dengan musibah-musibah yang menimpa, termasuk wafatnya guru kita, Bapak Pak Setio ini, menjadi satu pengingat baik kita dan pahalanya akan mengalir kepada beliau dengan rahasia ini. Di alam kubur sangat lama. Entah berapa lama penantian. Tapi di sini kita akan berharap amal-amal yang akan mengalir. Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan. Anak soleh itu pasti dalam hadis ini. Termasuk amal jariah. Baik amal jariah tentang ilmu yang kita ajarkan kepada siapapun di antara sekitar kita. Amal soleh dari apa yang kita miliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari harta, ilmu, atau apapun. Dan kemudian menyiapkan anak-anak yang soleh. Sehingga di alam kubur, tatkala kemudian kita nanti satu saat pasti akan itu sebagaimana yang tadi Pak PR1 menyampaikan, maka kita tetap mendapatkan aliran amal dari yang ditinggalkan. Yang berikutnya, kemudian kita akan mengalami kehancuran alam semesta, itulah kiamat. Dikala kemudian Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Tidak ada lagi yang kemudian hidup di muka bumi ini, termasuk malaikat peniup sangsa, kecuali Allah. Maka disitulah kemudian hari ini kita menguatkan untuk ma'rifah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melaksanakan beragam amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan pada kita. Belum kemudian kita akan masuk ke dalam hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan dengan 3 posisi. Ada yang berjalan dengan berkendaraan, ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan wajahnya. Dalam Said Hawa, dalam bab akidah menjelaskan tentang hadis Rasul tentang bab itu. Kok bisa ya Rasul berjalan dengan wajahnya? Allah berkehendak seorang berjalan dengan mukanya, sebagaimana Allah juga mampu menjalankan seorang berjalan dengan kaki. Belum lagi di padang mahsyar. Berapa kata Musnad Imam Ahmad menyampaikan? Selama 30.000 tahun. Sementara 1 hari di akhirat untuk ukuran setelah kemudian dunia ini tiada, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sebagaimana di surat 22 ayat 9. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Belum kemudian kita hisaban. Inilah yang paling menakutkan bagi semua kita, termasuk penyerahan catatan amal. Kita akan mendapatkan catatan amal apakah di depan atau di belakang. Kalau di belakang dan di samping kiri. Atau di depan dan sebelah kanan. Termasuk mizan, ada telaga, sirat, bahkan surga dan neraka. Nah, oleh karena itu, semua tatkala penantian catatan amal yang Allah berikan itu, berapa lama kata Imam Ahmad menjelaskan, dia lama penantian catatan amal itu selama 400.000 tahun. 1 hari sekali lagi di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah mudah-mudahan ini bagian dari yang mengingatkan pada kita, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Dikala semua manusia dikumpulkan di alam mahsyar, di alam penantian catatan amal, maka satupun tidak ada yang berani untuk berkata-kata. Termasuk malaikat pun dihadirkan, kecuali yang Allah perintahkan. Illa ayatawamenallahu birahmah. Apa yang Allah perintahkan? Suruh setiap di antara kita, na'udzubillah, membaca. Kalau catatan itu adalah buruk. Iqra' kitabaka kafa binafsika yawmahdi. Baca prestasi dari amal-amalmu. Dan itulah yang kemudian mengingatkan pada kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, pelajaran dari wafatnya, dari meninggalnya guru kita, kemudian juga sahabat kita, tentu mengambil satu pelajaran bagi kita, apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong hidup keabadian hari ini, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Nah, yang semua itu, maka kata Rasulullah, maka selalu kenali Allah, cintai Allah, karena bab kecintaan itu adalah akan memudahkan semua yang menjadi perintah Allah untuk kita lakukan. Sebagaimana Rasul mengajarkan, Allahumma inna as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalihi yuqarribuna ila hubbi. Ini yang kemudian tentu bagian ya Allah, jadikan kami selalu mencintaimu dan mendapatkan kecintaan orang-orang yang telah Engkau cintai. Dan walaupun melaksanakan amal kecil, tapi kemudian Engkau selalu mencintai kami. Itu barangkali bagian dari tadzkirah sebagai tausiah dengan proses kematian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada salah satu di antara saudara kita, sehingga kita menyiapkan amal-amal terbaiknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sesuatu yang pada akhirnya menguatkan komitmen-komitmen kita untuk menyiapkan amal terbaik, sebagaimana yang hari ini kita diamanahkan oleh Allah dimanapun posisi kita,
untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan pada akhirnya juga akan menjadikan seorang itu khawatir, takut ditinggalkan oleh yang dicintai. Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah terakhir mengingatkan pada kita, ada seorang hamba yang kemudian dia sangat mendosa. Dia tidak pernah berbuat amal kebaikan. Tapi dia berpesan di akhir kematiannya, kalau nanti wafat saya kubur. Saya pas meninggal, maka bakar tubuhku sampai jadi abu. Maka setelah dia wafat, dilakukanlah proses pembakaran tubuhnya. Sebagaimana pesannya, tebarkanlah tubuh dari mayat yang sudah jadi abu ini di lautan, di daratan, dan di gunung. Sebagian riwayat simpan di tempat yang tinggi, sehingga terbawa angin, sehingga dia tersebar kemana-mana. Maka setelah dilakukan, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disampaikan Abu Hurairah itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali serpihan-serpihan yang tubuh yang sudah menjadi abu itu disatukan kembali. Maka setelah Allah faidahum faqalu ma halak wa alla ma sanat. Kenapa engkau kemudian berpesan seperti itu yang belum pernah ada orang yang berpesan seperti itu? Rupanya orang ini dia mengatakan ma halaka ma sanatu. Karena sesungguhnya saya takut atas siksamu, agar aku tidak disiksa olehmu ya Rabb. Tapi apa hadis ini mengingatkan? Qala ya Rabbana hasyatuka. Kami takut atas siksamu, sehingga biarlah aku tidak jadi manusia. Maka Allah pun faghfarolahu, maka Allah mengampuni. Karena di antara derajat seseorang yang kemudian dia beriman kepada Allah, dia selalu khawatir dan takut tidak dicintai Allah. Kemudian dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari kriteria seorang yang ulama di dalam Al-Qur'an ini, innama yasallahu min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah, itulah para ulama. Dalam definisi syariat, maka orang ini walaupun pendosa, dia sudah mewakili sifat keulamaannya, sehingga maka Allah ghafarul lahu mengampuni. Nah, mari kita selalu menguatkan komitmen-komitmen itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang menghadirkan beragam ibrah pelajaran kepada kita untuk menyiapkan amal-amal terbaik itu. Barangkali ini yang bisa sampaikan itu yang pertama kepada keluarga besar Pak Prastio, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dari semua ketentuan-ketentuannya, maka yang pertama kuatkan kesabaran kita. Yang kedua, kita selalu menguatkan keikhlasan karena pasti Allah memberikan yang terbaik. Yang ketiga, kita ridho terhadap apa yang sudah Allah tentukan atas ketentuannya, karena dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu, marrodoah bahwa rodoh. Kalau kita ridho, maka Allah pun akan meridhoinya. Yang berikutnya, kemudian kita istiqomah, tetap melanjutkan perjuangan apa yang menjadi harapan perjuangan Bapak Prastio. Tentu yang berikutnya, kita selalu husnuzon kepada Allah. Pasti Allah banyak menyimpan hal-hal rencana yang baik bagi keluarga besar, baik yang ada di Magelang maupun tentu yang ada di Bengkulu sebagai koleh-kolehannya. Dan yang terakhir, mari kemudian kita kuatkan semua itu dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan anak cucunya menjadi orang-orang yang terus melaksanakan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya akan mengalir kepada almarhum. Termasuk tentu memberikan apa yang kita mampu untuk dihadiahkan atau disedekahkan atas nama almarhum, termasuk juga menjadikan orang-orang yang ahli ibadah, yang melaksanakan amal ibadah kepada Allah bagi anak-anak dan keluarganya, termasuk juga yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyambungkan silaturahmi sebagai bagian dari
ajaran Islam yang akan pahalanya mengalir kepada Allah. Dan tentu bagi kita, mari kita saling menguatkan komitmen untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dimanapun posisi kita, menyiapkan amal-amal terbaik kita, dan mudah-mudahan Allah menyatukan keluarga besar kita nanti di surganya Allah. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali juga doa ini kita akan sampaikan juga kepada ibu bapak kakek nenek kita yang telah tiada. Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ususana abina wa ummina, ibu bapak kami, jaddina wa jaddatina, bi barakatin al-Fatihah. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa abina wa ustadina Bapak Prasetyo, Bapak ya Bu? Pak Prasetyo bin Priyanto. bin Priyanto bi barakatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afati, wa takbirana biha min jamil hajat, wa tutakhsiruna biha min jamil syai'at, wa tarfa'una biha indaka a'lan darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina, jaddina wa jadatina wa masyaikhina wa ustadina wa ikhwanina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقوا أبين من الدنس وأبدلهم دارا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وعندهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته
برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا حاجاتنا أخونا أبينا Pak Prasetyo bin اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه توبة أبين من الدنس وأبدلهم دارا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وعنده من عذاب القبر ومن عذاب النار وإدهم جنات مسواهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر له ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أعلم أنت أعلم به لا إله إلا أنت فاغفر لي اللهم اجعله قبرة روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبرة حفار من حفات النيران اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا والباقيات الصالحات خير عند ثوابا وخير أملا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفنينا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah, atas segala apa yang Allah sampaikan sebuah kebenaran datangnya dari Allah untuk sama-sama kita sabiqul khairat. Jika ada kehilapan, keliruan datang dari saya pribadi, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Jumlah sekian di batang kayu, cukup sekian dan thank you. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Ustaz Dr. Iparifin. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu jamaah takziah, acara selanjutnya adalah ucapan duka secara langsung dan belasungkawa. Yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Bengkulu pada Ibu Dr. Justina Eka Putri. Dipersilakan. Terima kasih Pak Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Prasetyo dan keluarga besar, kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Bapak Prasetyo. Tentunya kita semua berduka dengan meninggalnya beliau. Semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, diampuni segala khilaf dan dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Dan semoga Bu Prasetyo dan keluarga besar diberikan keikhlasan serta ketabahan. Demikian semua teriring doa dari kami semuanya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Rektor. Selanjutnya ucapan dari Dekan beberapa tahun Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami keluarga besar Fakultas Pertanian
telah kehilangan saudara dan bapak kami, Dr. Prasetyo. Semoga Allah memberikan ampunan sebesar-besarnya, diterima semua amal perbuatan, dan diampuni semua kesalahan. Tentu saja kami juga berdoa semoga Bu Prasetyo keluarga besar, sabar dan ikhlas, dan semoga semua keluarga diberikan kesehatan dan perlindungannya. Demikian terima kasih juga kepada Bu Rektor dan semua wakil rektor, semua dekan, semua Bapak Ibu, terutama untuk Al-Ustadz kita Pak Arifin. Semoga kita diberikan karunia dan juga Bapak Ibu sekalian sehat dan tetap bisa kita bersilaturahmi. Demikian Bu Pras dan keluarga besar, kami berdoa semoga Ibu dan keluarga selalu di dalam lindungannya. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Dekan. Selanjutnya hadir juga Dekan FMIPA dan Bapak Dr. Jarulis. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggak bisa buka kamera. Kami keluarga besar Fakultas MIPA menyampaikan ucapan belasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Dr. Prasetyo. Semoga almarhum ditempatkan di sisinya dan diampuni segala dosa dan kekhilaafannya selama di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jarulis. Selanjutnya dimohon kepada Ketua Senat Universitas Bengkulu, Bapak Profesor Safnil untuk menyampaikan ucapan duka dan belasungkawa. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Dr. Prasetyo. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggal tabah dan sabar serta ikhlas menerima musibah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Safnil. Selanjutnya oleh Ketua Senat Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami ikut belasungkawa atas meninggalnya Pak Pras yang merupakan anggota senior kami. Semoga seluruh amalnya diterima, dosanya diampuni oleh Allah, sehingga beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Yang keluarga yang tinggal diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah takziah rahimahullah, dengan baik ucapan duka dan belasungkawa dari Ketua Senat FP tadi, maka secara resmi acara takziah kita pada malam hari ini juga akhiri. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik kata maupun perbuatan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bisa saling kepada keluarga almarhum Dr. Insinyur Setio. Silakan. Nilai belasungkawa Ibu Prasetyo, keluarga besar.
dari kami di pengurus. Perhatian dan doanya mudah-mudahan almarhum di sisinya diampuni segala dosanya dan tempatkan baik di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Rektor, jurusan dan semua aktivitas akademika Fakultas Pertanian yang telah memberikan dukungan yang material kepada kami sekeluarga besar Bapak almarhum. Mudah-mudahan amal baik dari ibu Bapak semuanya akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Sudah selesai, terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu sekalian, Bu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Ketua Lembaga, mohon izin kita akhiri tabligh musibah pada malam hari ini dan izin untuk menutup ruang Zoom ya Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Jan. Sekalian. Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Pras, Puput, ngomong. Imam yang Kita yang sabar. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Pak Iib. Oh iya. Pak Sumarti, terima kasih. Mohon maaf kalau Pak Pradanya salah. Bu Pras dalam kali Ibu derek bela sungkawa Bu nggih. Nggih mugi-mugi Pak Pras nggih yang lancar sedaya Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Terima kasih. kita tutup ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.